Jadi kalau kita bicara tentang sebuah peristiwa dan peristiwa tersebut kita lihat dampaknya, maka jelas kerumunan pilkada jauh jelas dampaknya ketimbang kerumunan Habib Rizik. Karena kerumunan pilkada sudah memunculkan 79.000 KPPS, anggota KPPS yang reaktif COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya akan membacakan pernyataan dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang menggarisbawahi soal keadilan. Ya, penting keadilan itu. Sebagaimana dilansir oleh Glora News, HRS ditahan, MUI ingatkan polisi adil. 79.000 petugas KPPS reaktif COVID, siapa yang akan tersangka? Jadi ya, kenapa Sobat RH sekalian? Kerumunan Petamburan belum jelas apakah dia memunculkan klaster baru atau tidak. Tapi petugas KPPS jelas memunculkan klaster baru, yaitu klaster pilkada ya. Kita bacakan glora.co. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas mewanti-wanti polisi untuk berbuat adil dalam mempidanakan pimpinan Front Pembela Islam FPI Muhammad Rizik Syihab. Ia mempertanyakan apakah pihak yang menimbulkan kerumunan yang banyak terjadi saat serangkaian gelaran Pilkada 2020 juga sudah dipidanakan. Pertanyaan saya, kalau Habib Rizik Syihab diinterogasi dan ditahan karena tindakannya itu, apakah orang lain juga melakukan hal yang sama, juga sudah diinterogasi dan ditahan? Kalau sudah, berarti pihak kepolisian sudah menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya, kata Anwar Abbas dalam keterangan tulis Minggu 13 Desember 2020. Namun jika sebaliknya, menurut Ketua PP Muhammadiyah itu, aparat kepolisian belum menegakkan hukum secara adil. Kalau belum, maka berarti pihak kepolisian belum lagi menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya dan dengan seadil-adilnya, ucap dia. Anwar Abbas berujar, jika itu yang terjadi, maka hal tersebut bakal mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini, baik untuk saat ini maupun perkembangan ke depan. Ia juga menambahkan, jika mau adil, sebaiknya aparat mempunyai data jumlah korban COVID-19 imbas kerumunan yang ditimbulkan Rizik Syihab, ya kan? Dan itu harus genuine, ya, genuine. Kemudian data ini dibandingkan dengan jumlah korban yang timbul atas kerumunan yang terjadi karena pilkada. Lantas siapa yang bakal mempertanggungjawabkan korban COVID-19 imbas pilkada itu? Jadi Sobat RH sekalian, pilkada itu terus atau tidaknya ditentukan oleh tiga pihak, DPR, pemerintah, dan KPU. Nah, hanya masalahnya adalah DPR-nya siapa, pemerintah siapa, KPU siapa, kan kira-kira begitu. Kalau kita mengambil pucuk pimpinan tertingginya, berarti DPR itu ketua DPR, kalau pemerintah itu berarti presiden, KPU itu ketua KPU. Apakah begitu? Nah, ini spekulasi saja ya. Khusus tentang pilkada, masyarakat sudah banyak mengingatkan pemerintah supaya menunda pilkada. Tapi pemerintah tetap melaksanakannya sehingga kerumunan-kerumunan sewaktu kampanye dan sewaktu pencoblosan banyak terjadi, ujarnya. Dan jangan lupa ya, bahwa semua pihak banyak sekali yang mengatakan tunda pilkada, termasuk kami ya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dan berbagai komponen masyarakat lainnya. Kalau tidak salah juga Muhammadiyah juga mengeluarkan statement yang sama. Tapi spekulasinya pada waktu itu Jokowi membutuhkan kepastian putra dan menantunya bisa memenangkan pertarungan terlebih dulu. Karena setelah itu barangkali akan disusul oleh reshuffle, reshuffle kabinet ya. Oke, kita lanjutkan.
Pertanyaannya, siapa yang akan dijadikan tersangka dalam hal ini oleh pihak kepolisian? Apakah mereka bisa terbebas dari tuntutan hukum? Sambung dia mempertanyakan. Ya. Menurut Anwar Abbas, jika mau adil, apa yang dilakukan kerumunan massa saat pilkada dan yang dilakukan oleh Rizik Syihab nyaris sama. Keduanya sama-sama memiliki korban COVID-19 imbas kerumunan tersebut. Tapi untuk Rizik Syihab sebenarnya belum jelas korbannya ya. Karena informasi yang didapat, seperti yang disampaikan Munarman, 5 orang memang terkena COVID di Petamburan, tapi mereka bukan yang hadir dalam acara Rizik Syihab, Habib Rizik. Tapi mereka baru pulang liburan. Sebagai negara hukum, kata Anwar Abbas, pelaku pemicu kerumunan dalam pilkada juga mesti diadili layaknya imam besar FPI itu. Jika hal ini sudah dilakukan, aparat sudah layak untuk disebut profesional. Namun jika sebaliknya, maka ia menganggap akan timbul masalah di kemudian hari. Tapi kalau mereka tidak bisa melakukan hal tersebut dengan baik dan dengan seadil-adilnya, maka yang akan terjadi adalah bencana dan malapetaka, dan itu jelas sama-sama tidak kita inginkan tandasnya. Jadi sobat era sekalian, itu dari pernyataan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas ya, soal keadilan. Jadi kalau kita bicara tentang sebuah peristiwa dan peristiwa tersebut kita lihat dampaknya, maka jelas kerumunan pilkada jauh jelas dampaknya ketimbang kerumunan Habib Rizik. Karena kerumunan pilkada sudah memunculkan 79.000 KPPS, anggota KPPS yang reaktif COVID-19. Kerumunan Habib Rizik tidak jelas. Dan Anwar Abbas ingin mengatakan, ya jangan hanya Habib Rizik saja yang dijadikan tersangka. Mereka yang terlibat atau membolehkan atau siapapun yang menyebabkan pilkada diselenggarakan, yang menyebabkan kerumunan dan kemudian COVID-19 ya juga harus ditersangkakan, dipidanakan juga, bila perlu ditahan juga seperti Habib Rizik. Tapi kan itu tidak terjadi. Jadi sobat era sekalian, apa yang dilakukan terhadap Habib Rizik ini so eksesif, terlalu eksesif. Padahal saya katakan dalam video sebelumnya, yang namanya pemidanaan itu adalah ultimum remedium. Itu jalan paling akhir kalau jalan lainnya tidak bisa dilakukan atau tidak bisa ditempuh. Nah ini Habib Rizik sudah minta maaf. Dia membatalkan semua acara dia, padahal acaranya sudah di seluruh Indonesia. Karena menyadari, mengaku salah, dan menghormati protokol kesehatan. Sebenarnya dalam acara perkawinan itu juga dibuat daftar nomor sekian sampai nomor sekian, datang jam sekian, duduk di tempat nomor sekian, dan lain sebagainya. Tapi memang pelaksanaan di lapangan yang kemudian tidak sebagaimana diskenariokan. Tapi kan itu bukan kesengajaan. Nah, kalau misalnya ada tindakan petugas untuk membubarkan atau menertibkan, dan kalau itu dilawan, barulah itu tindak pidana. Tapi kalau tidak dilawan, ya bukan tindak pidana. Bahkan, seperti yang saya katakan dalam video-video sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana membagikan masker, ya. Artinya mereka ikut mengamankan kerumunan itu, bukan ingin membubarkan kerumunan itu. Ya sobat era sekalian, kalau tidak mampu untuk memproses semua kerumunan yang diperkirakan membawa klaster baru COVID-19, maka sebaiknya pihak aparat keamanan, pihak penegak hukum, kepolisian berlaku adil. Nah, adil itu 4 huruf, tapi bukan perkara mudah mempraktekannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski Pancasila mengandung 2 kata adil, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini suara dari ulama, dari Majelis Ulama Indonesia, mudah-mudahan mampu mengetuk pintu nurani siapapun yang menegakkan hukum, bahwa hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, karena itulah cita-cita bernegara kita.
bahwa negara ini dibangun dengan dasar keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.